Kita semua berbagi. Nah, pada saat ini sehubungan beliau tidak hadir atau belum hadir, ini sementara kegiatan yang diisi oleh TKH Kesehatan, yaitu perawat bersama Pak Prima Adi Tama yang memberikan tentang seputar kesehatan agar kita nanti tetap fit ya sampai hari H. Dan tidak hanya itu, tapi fit juga sampai kita pulang sampai rumah, Bapak Ibu, Baik, demi kebarokan pada kesempatan ini, mari kita buka acara ini dengan berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang saya bisa daftarkan. Selanjutnya kepada Bapak Prima Adi Tama dipersilahkan untuk bisa memberikan seputar trik-trik atau berbagai informasi tentang kesehatan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Monggo dipersilakan. Sudah kayak reporter ya Mas ya? Persis. Pemberitaan di Gaza. Wah, alhamdulillah, insyaallah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu minum santan ya? Oke, ya. Ini sebenarnya kita melanjutkan untuk materi yang kemarin. Jadi ada ingat kemarin materinya apa? Mencegah stres, betul. Ada lagi? Nggak ditinggal tidur kan? Iya, mengatasi gangguan di otak, gangguan cemas, betul sekali ya. Jadi memang kemarin kita mempelajari itu tapi belum sampai praktek ya, intinya itu. Saya sedikit ulang lagi bahwasannya masalah kesehatan itu tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Kesehatan mental itu macam-macam, banyak sekali. Dan untuk kondisi di Arab Saudi ini kita memang nggak cuma digenjot fisiknya, tapi juga mentalnya. Ya, mental itu banyak sekali mempengaruhi, entah dari cuaca, entah koncone dewe, entah dari peraturan-peraturan Arab Saudi atau apa itu yang kita itu loh kok ini kita cemas, kita kaget. Nah, kemarin kita sudah kupas tuntas ya, bagaimana cemas itu datang. Jadi kemarin ada yang bilang dari apa Bu? Saya ingat cemas dari mana asalnya? Cemas, gelisah, sedih dari mana? Dari hati. Dari mana lagi? Dari perasaan, pikiran, dari lingkungan bisa? Ya, ada juga kemarin yang dari setan, bisa? Bisa, iya. Nah, kita juga kemarin kupas. Loh kok dari situ terus kesehatan ngapain pertanyaannya? Dari kondisi keuangan. Betul, ternyata ini sangat berpengaruh dari kesehatan. Ya, kita sebut saja yang bermasalah setannya ya. Setan itu nempel di tubuh kita, mungkin dalam bentuk jin yang jahat atau bagaimana, banyak sekali. Itu nempel dia di dalam tubuh kita. Dia tuh pinter sekali. Saking pinternya dia tahu ini. Jadi otak manusia itu semua. Otak manusia itu dibagi banyak sekali. Otak depan, belakang, tengah, ada yang di dalamnya. Pak, depan ini Pak. Iya. Dan masing-masing otak itu punya organ yang dia mengeluarkan hormon. Kita sebut saja kemarin ada hormon adrenalin yang bikin kita itu punya jantungnya berdetak kencang. Ada hormon dopamin yang membuat kita itu bahagia. Ada hormon serotonin yang membuat kita itu depresi. Itu kalau itunya turun itu depresi hormonnya. Ada juga hormon oksitosin yang membuat kita itu nyaman. Makanya saya kemarin bilang, saya malah hati-hati, saya was-was kepada calon jemaah haji yang nggak mau serawung. Karena apa? Dengan serawung, dengan berhablum minan nas, itu kita mengaktifkan hormon oksitosin kita, hormon rasa nyaman, rasa aman. Sebenarnya ini nggak cuma serawung, kita dipeluk, disayang itu juga bisa. Tapi dengan serawung itu lebih efektif. Dan kita ngapain toh? Pemuda di sini kok nggak serawung ya? Setuju Bapak semua ya? Ya, itu paling gampang dengan serawung itu udah mengaktifkan hormon rasa nyaman. Nah, kita kembali lagi. Mungkin kita bisa menghilangkan setan-setan itu kodarullah dengan ruqyah, dengan ta'aruf dan sebagainya. Tapi dampak dari setan itu yang dia merusak organ hormon itu yang juga harus kita sembuhkan. Jadi bareng-bareng. Ruqyah jalan, ngaji jalan, kita juga menstabilkan lagi fungsi-fungsi dari hormon tadi Bapak semua.
Caranya bagaimana? Ada banyak sekali. Saya kemarin sebutkan rasa gangguan mental itu ada range-nya, ada dari ringan, dari sedang ke berat, ataupun kalau cemas yang paling berat itu panik namanya. Kalau masih di tahap ringan sampai sedang, itu nanti bisa dihilangkan dengan teknik tadi yang kita pelajari nanti. Kita nanti akan belajar dua saja, namanya teknik relaksasi nafas dalam, dan yang kedua adalah teknik grounding. Apa semua? Grounding, bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Jawa juga. Grounding artinya apa? Ground apa semua? Ground. Listrik. Listrik. Ground itu nek kabel sing ireng, sing lebung ning lemah. Betul. Grounding ini adalah teknik membumi. Bagaimana kita itu kembali ke dunia ini. Kita nggak pikirkan yang kemana-mana, enggak. Kita kembali lagi, oh saya di hotel, saya di musola. Jadi kecemasan akan hilang. Kita belajar itu. Setuju apa buatan? Setuju ya. Ini nggak banyak dikasihkan materi ini karena ini nggak ada saya jadi ini jarang dipelajari. Padahal ini adalah teknik yang sangat penting sekali dan sangat mudah. Itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan tentang kecemasan, tentang kekhawatiran seperti itu? Oke, tadi cemas itu masa lalu atau masa depan? Oke, cemas itu masa lalu atau masa depan? Cemas itu banyak sekali penyebabnya. Bisa masa lalu, bisa masa depan. Oke, tapi yang kita kejar adalah bagaimana cemas itu bisa teratasi. Tapi ada tapinya sih Bapak semua. Kalau kecemasan itu sudah mulai tahap berat sampai panik, ini adalah nanti yang mengobati adalah psikiater. Karena apa? Karena ini ada beda. Kalau di rumah sakit ada namanya anxiety disorder. Ini bukan cemas yang kayak kita was-was, itu enggak, itu berbeda. Ini sudah enggak rasional, dia sudah berhalusinasi, bahkan dia melihat sesuatu yang enggak kelihatan seperti itu. Kecemasannya sudah berbeda, jantungnya berdebar-debar sakit, kemudian terus kayak gitu pokoknya. Ini dapat obat biasanya, enggak cuma dapat terapi itu. Seperti itu. Ini masalah kesehatan mental seperti itu Bapak semua. Iya. Ada yang mau ditanyakan sampai tahap ini? Iya Bapak. Tapi dengan pengalaman Iya. Oke. Jadi apakah iman yang kuat itu akan cemas? Pertanyaan saya. Iya, oke Bapak. Mungkin nanti kalau itu ada Ustadz yang bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Iya. Tapi kalau ini gini Bapak semua. Saya qadarullah menjadi petugas puskesmas itu dari 2013 sampai saat ini. Dan saya dapat program, salah satu program saya ada 7 tanggung jawab program. Salah satunya kesehatan haji, itu ada satu program kesehatan jiwa Pak. Saya mendampingi satu kecamatan 114 ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Berapa Pak itu Pak? 114. Jadi Malioboro itu ternyata buahnya itu ODGJ-nya, orang gangguan jiwa. Nggak kelihatan karena apa? Karena mereka itu nggak kayak di jalan-jalan, nggak, mereka sekolah, kuliah dan sebagainya. Tapi mereka suatu saat mereka bilang halusinasi, ngomong dewi. Tapi mereka bisa stabil dengan obat. Nah, ada yang ahli ibadah, ada juga. Karena apa? Beberapa faktor ODGJ itu ada dari keturunan. Hampir 50% yang saya tangani itu karena keturunan, dia dari riwayat keturunan. Seperti itu. Saya punya videonya banyak. Kita bahkan punya pengajian sendiri untuk itu Pak. Kita ngaji bareng. Tapi kalau ada keturunan, nah itu cenderung akan rawan untuk terkena gangguan mental. Iya. Jadi gini. Ternyata dari kesehatan itu membongkar bahwa gangguan mental itu sumbernya dari otak Bapak semua. Jadi otak yang saya jelaskan itu loh, itu ada hormon-hormon itu. Ini kalau diperiksa ada masalah ternyata. Sebenarnya ada ronsennya, namanya elektrokardiocephalgram di otak. Jadi yang orang di jalan-jalan itu direkam pakai itu bisa kelihatan. Mungkin bisa search di Google, bisa kelihatan otaknya tuh hormonnya kelihatan seperti itu. Ketika disuntik obat atau dikasih obat dia kembali lagi. Cuma ini nggak bisa di-cover BPJS. Gracia pun nggak bisa. Pakem tuh nggak bisa pakai BPJS yang alat ini. Jadi bagaimana kita mengobatinya, kita melihat tanda-tandanya seperti itu. Dan biasanya saya jalannya dengan tim Rukiah Jogja. Kita bareng-bareng. Jadi tangannya bareng-bareng. Seperti itu Bapak. Tapi insya Allah dengan keimanan yang kuat itu akan memperkuat batin kita, memperkuat kemampuan kita untuk beradaptasi. Itu insya Allah sudah teruji. Seperti itu. Tapi kalau penyakit itu kan ada dari keturunan, ada yang tidak. Ada yang keturunan, yaitu kita atasi
harus kita kayak hipertensi ya. Gampangannya kalau darah tinggi itu sumbernya di jantung. Kalau diabetes sumbernya di pankreas. Kalau gangguan jiwa berat sumbernya di otak. Obatnya ya sama, obatnya obat jantung, obat pankreas dan obat yang di otak. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Kita akan coba teknik napas dalam. Ya. Yang akan kita ajarkan adalah nanti yang paling simpel saja. Namanya oh, ini Pak. Oke. Oh. Kita duduk dulu aja. Nanti diri. Teknik napas dalam dengan metode 478. Jadi ini adalah teknik yang dipelajari oleh yoga kuno sebenarnya. Kemudian diterapkan, dipelajari sama Dr. Andrew Matthew, di mana teknik ini sering banget digunakan pada tentara-tentara di Amerika. Ketika mereka perang, mereka pakai teknik ini, paling cepat untuk menghilangkan. Jadi mereka dibom, jedar oleh pesawat, mereka pakai teknik ini. Karena kalau tidak, ya bagaimana ya, perang dalam keadaan panik itu nggak bisa, mesti harus tenang. Dan kita di sini juga dituntut untuk selalu tenang, seperti itu. Sebelum tahap ke teknik, saya akan jelaskan otak kita itu ada juga yang namanya sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Apa itu Mas? Kalau sistem saraf simpatik itu adalah sistem kita itu mempertahankan diri, fight or flight. Bagaimana kita itu bertahan atau lari. Ketika kita diserang, kita mesti akan melawan, bisa lari ya. Kalau melawan, denyut jantungnya cepat, kita akan standby. Pencernaan kita akan melambat. Makanya nggak ada orang berkelahi terus BAB. Mesti nanti BAB-nya. Tentu pun nanti. Karena pencernaan akan melambat. Itu namanya simpatik. Nah, dan kita juga ada namanya proses homeostatis, di mana tubuh itu ada proses parasimpatik. Ini lawannya. Kalau parasimpatik itu adalah ketika kita itu menjadi tenang. Jadi yang tadi udah kita senggel itu ya, itu ditenangkan oleh parasimpatik. Wis, ojo sik saiki tenang. Saiki tenang, mulai ya, jantungnya mulai stabil, pencernaan mulai berjalan lagi. Nah, itulah dalam parasimpatik. Masalahnya, parasimpatik ini kadang tidak bisa dikendalikan, di luar kendali. Ya, makanya kita itu waspada terus, hari cemas terus, nggak bisa tidur, sampai mikirkan kemana-mana inilah. Ini yang proses parasimpatiknya tidak begitu berjalan dengan baik. Akhirnya kita nggak bisa. Kemarin ada ya saya cerita, ada yang 3 hari 3 malam jamaah di atas nggak bisa tidur. Taunya dia sedih terus, cemas terus. Nah, ini proses parasimpatiknya kurang berjalan dengan baik. Makanya kita mempelajari teknik-teknik ini untuk menggali proses parasimpatik dalam tubuh. Oke, Bapak semua? Oke, saya mohon ada satu orang yang di depan dari tiang kampung dan tiang putri. Yang putri tujuannya nanti jadi leadernya, jadi yang ngajari. Nonton, siapa yang kampung di sini? Siapa? Atau kemarin? Yang kemarin boleh. Pak Prodirjo boleh. Boleh. Oke. Sembrintil. Ya, yang putri sinten? Yang putri, monggo. Di sini Pak. Dia sudah Di sini Pak. Nah, di sini. Ya, yang putri sinten? Oke, monggo. Di sini aja nggak apa-apa. Siapa salah satu ya, nanti bisa ngajari. Buatan bayar. Iya, nggak bayar Bu. Ya, di sini. Saya mau izin bisa divideokan ya. Pas lagi teknik ini. Sinten ya yang bisa ya? Mau izin ya? Pak dokter ngisi enggak jadi ngisi jadian. Wah, Pak dokter loh. Iya pakai masker loh, ngelabu ya. Bisa suruh ngisi ya Pak ya. Dokter gantian. Ini aja dokter, potret aja, video mawon. Nggih, kita akan belajar namanya teknik relaksasi yang gampang itu 478. Kok 478 Mas? Iya, kita pakai hitungan nafas. Jadi tekniknya adalah tarik nafas, tahan 7 detik. Hembuskan 8 detik. Ini namanya tarik nafas dalam 478. Nanti milih, ada yang 444 juga ada, beda, caranya beda. Dan ketika kita 40 apa hidup Pak? 40 toh Pak? Ya betul, 40 betul sekali karena beda hasilnya.
Ketika kita tarik nafas itu yang mengembang perut apa dada? Perut. Beda ya. Teknik nafas dalam itu kita pakai nafas perut bukan nafas dada. Ketika kita nafas dia mengembang. Itulah teknik nafas dalam. Oke? Ya, bagaimana di sini kita akan mengkondisikan dalam kondisi rileks, senderan saja. Yang pertama, senderan, ibu senderan aja, sudah rileks. Yang mau mencoba nggak apa di belakang sekalian mencoba. Sudah senderan ibu, sudah nyaman. Ibu siapa bu? Ibu Murtina, Bapak Monijo. Kita nggak kenal ya Pak ya sebelumnya ya. Pak Monijo ya. Oke Pak Monijo, sudah. Sekarang kalau sudah tenang, oke, instruksi saya adalah lidah jangan sampai gantung, tapi lidah ditempel di langit-langit. Iya, karena ketika kita berbicara itu mesti lidahnya akan gerak. Bahkan ketika kita gini aja lidah itu akan gerak, terus itu membuat kita nggak konsentrasi nanti. Lidahnya ditempel di langit-langit. Sudah? Oke, kita akan coba 4 detik tarik nafas, tahan 7 detik, hembuskan 8 detik. Sakit Pak? Itu dulu saja. Oke, kita bareng-bareng ya. Video siap dokter? Oke. 1, 2, 3, tahan nafas. Tahan. Hembuskan pelan-pelan dalam hitungan 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. 3 kali ya. Kita akan coba. 4 detik tarik. 1, 2, 3, 4 detik. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Terakhir. Tahan nafas panjang. Tahan. Hembuskan. Cukup kosong. Nah, sekarang bagaimana Pak kondisi Pak rasanya Pak? Lega. Apakah lebih tenang Pak? Lebih tenang. Kita ke Ibu sekarang ya. Ibu, bagaimana Bu? Tambah segar. Ya, betul sekali. Jadi memang kita akan memasukkan banyak sekali oksigen dalam tubuh. Betul, makanya segar. Dan kita akan lebih jernih berpikir. Itu yang teknik 478. Kalau 444 itu ada sendiri. Kalau 44 berbeda. Dia tarik nafas 4, 1, 2, 3, 4, tahan 4, 1, 2, 3, 4, hembuskan 1, 2, 3, 4, kosongkan dulu, jangan diisi dulu 1, 2, 3, 4, itu 4, 4, 4. Tapi yang paling gampang itu 4, 7, 8. Nah, mau praktek 4, 4 boleh? Habis ini kita grounding, coba semua, oke, kita akan coba ya. Kita akan coba teknik nafas dalam 4, 4, 4. Jadi 4 detik. Oke. Contoh dulu. Tarik nafas panjang. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Hembuskan. 1, 2, 3, 4. Kosongkan. 1, 2, 3, 4. Iramanya akan semakin lama. Kita coba tarik nafas panjang. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Hembuskan. 1, 2, 3, 4. Kosongkan. 1, 2, 3, 4. Semakin iramanya semakin panjang lagi. Tarik nafas panjang. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Hembuskan. 1, 2, 3, 4. Kosongkan. 1, 2,
3, 4. Gimana rasanya Bapak semua? Oh iya. Sudah nyaman ya? Iya, sudah. Teknik betul sekali bisa sampai keringat bisa. Teknik nafas dalam ini bisa juga untuk menghilangkan, mengurangi rasa nyeri bisa, dan juga menstabilkan emosi. Tidak ada orang marah itu dalam kondisi nafasnya baik-baik saja, tidak ada. Pasti nafasnya cepat. Makanya ketika kita bisa mengaktifkan nafas kita, otomatis malahan juga akan stabil sendiri. Seperti itu. Itu ya, kita akan coba tahap berikutnya. Ya Ibu. Kalau 478 dia ketika 8 detik itu udah kosong. Jadi ketika udah 6, 7, 8 itu udah mulai kosong. Iya, kalau pengen tahu bener enggaknya begini kan. Kalau dia naik nafas bisa dia ngembang. Kita akan coba lama ya. Dia masih setengah jam, apa. Ini juga saya mau izin tadi Pak Ketua memang ada sedang mengurusi ada jamaah haji yang mau masuk ke kita. Jadi mau gimana jelasannya? Kita karena ada berbasis syarikat, jadi betul jamaah haji itu ada yang keluar masuk. Jadi ada kloter, nggak tahu kloter mana itu jadinya akan masuk ke kita. Dan yang dari kita yang keluar itu dia diterima yang lain. Sementara kita sedang berjuang bagaimana yang keluar syarikat ya, maksudnya yang kloter kita itu tarik aja gitu loh. Kita sedang berada di situ. Nah ini Pak Ketua lagi alat-alatan sama sektor juga. Yang mohon doanya nih, semoga kita tetap jadi satu saja. Jadi lebih enak nanti koordinasinya gitu. Seperti itu ya. Dan Pak Ros tadi juga sedang merujuk dan hasilnya itu ternyata itu yang pleset itu patah rasanya. Jadi Keplesetnya di mana? Ya Pak. Keplesetnya di mana? Tadi ceritanya di terminal Pak. Ceritanya sih di terminal, kemudian dibawa ke kita untuk bisa itu udah bengkak. Kita ronsen di naik bis. di rumah sakit Abdul Usia Aziz. berapa? Masih muda ya, 50-an ya? Pak. Sukoco ada kan? Garwane Pak Koco. 50-an ya? Dan ribuan lebih Pak. Oh lebih ya? Iya. Oh, Lihat fotonya itu dan Nggih. Itu kalau kemungkinan mungkin dikit ya. Dikit gitu nah. Ya, kita doakan saja bareng-bareng mudah-mudahan diberikan kelancaran semua. Oke, untuk teknik kedua adalah teknik grounding. Grounding ini yang paling terkenal itu adalah grounding 54321. Apa itu Mas? Grounding ini adalah teknik kita kembali ke dunia nyata semua. Karena apalagi dalam kondisi berhaji, kita itu mikir ke banyak, bisa mikir ke yang di rumah, mikir ke hal-hal lainnya, yang itu membuat tadi proses sistem hormon simpatik kita itu bekerja, makanya kita jadinya deg-degan, kita tuh was-was itu. Nah, grounding ini adalah teknik bagaimana sistem parasimpatik itu kita yang bekerja sekarang, kita lebih tenang. Ya, grounding ini melibatkan 5 indera tubuh kita. Ada juga beberapa teman-teman psikolog itu yang grounding ini pakai yang jalan-jalan di rumput dan sebagainya itu juga bisa. Ya, tapi yang teknik yang paling sering diterapkan terutama di dalam ruangan itu ya teknik 54321 ini. Apa itu Mas? 5 itu adalah kita nanti akan belajar mengidentifikasi 5 hal dengan panca indera kita mata. Ya. Mata melihat apa? Oh, temboknya seperti itu sampai 5. 4 itu apa? Yang kita raba, apapun yang bisa kita raba. Misalkan ini sedang meraba sajadah, karpet, celana, apapun itu. 3 adalah 3 hal yang bisa kita dengar. Kita mendengarkan apa? Iya. Kemudian 2 hal yang bisa kita hirup. Kita cium baunya, entah bau badan kita atau apapun itu. Dan yang terakhir 1 itu adalah hal yang bisa kita kecap. Itu. Kalau nggak ada yang dirasakan, kita bisa mengafirmasi kemampuan-kemampuan hal-hal baik kita. Oh, kita sudah melakukan ini, kita punya hal-hal baik yang dikerjakan. Kita sudah sholat 5 waktu, sudah mengaji sekian dan seperti itu. Kita akan coba ya semua ya teknik ini. Iya Bapak.
Iya, Pak. Yang dua adalah penciuman. Ya, kita akan belajar mempertajam. Oh, ternyata baunya bau ini, bau AC seperti itu. Ya, mungkin ada yang dud gitu ya. Itu bau siapa ya? Karena kalau kita belajar ini ada yang itu tuh biasa. Tadi saya bilang ya, kalau kita belajar proses parasimpatik ini, kita akan memperlancar pencernaan. Makanya ususnya gerakannya lebih cepat lagi. Kalau ngentut ya biasa, jadi jangan kaget kalau ada yang ngentut, gitu ya. Itu malah sehat. Iya, makanya orang ngentut itu harus sehat. Itu karena parasimpatiknya bekerja dengan bagus. Itu yang ngentut-ngentut gitu. Gitu, jangan dimarahin ya kata Pak Ustaz. Oke, kita akan coba belajar grounding ya. Kita akan mulai di depan sini. Sudah relax semua? Sudah ya, Bapak sudah relax, Pak Monica? Oke, kita akan belajar yang pertama. Kita akan menerapkan yang 5 dulu. Oke, Bapak semua yang di depan, yang di belakang juga bisa ikut-ikutan. Oke. Tarik nafas dulu. 4, 3, 2, 1, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kosong. Sudah relax nih. Yang pertama, Bapak Ibu semua, kita akan melihat 5 hal yang bisa Bapak Ibu semuanya lihat. Oke. Jika saya bilang 1, 2, 3, berarti akan mulai. 1, 2, 3. Pak Polisi? Pak Ponijo. Kalau siang Pak Ponijo, kalau malam Pak Ponijo. Kita berdua yang tahu. Oke. Pak Ponijo, 5 hal yang Pak Ponijo bisa lihat apa? Tembok, etone, Temboknya warna apa, Pak? warna krem. Etone, Ini warna dijelaskan. putih, karpet warna hijau, Oke. selesnya warna krem, baju Pak Yul warna putih, celananya warna. Ya. Oke, betul. Bukan betul salah ya, tapi memang kita melatih panca indera. Kemudian kita akan tenangkan diri dulu. Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Ya. Dulu 4 hal yang bisa Ibu rabai. Karpet, kasar, Kasar rasanya. kemudian kacamata halus, kemudian tangan besar, Biasa nyuci. sepeda kasar, kemudian pipi kasar, tembok halus. Oke, kita akan tenang, kondisi tenang lagi. Saya nafas panjang, hembuskan pelan-pelan lagi. Ya, Ibu sebutkan ya, apa 3 hal itu yang bisa Ibu dengarkan. Coba pejamkan mata. Apa yang Ibu bisa? Klakson mobil, kemudian suara kemudian suara teman berbicara. Ini berkenan ini. Ya. Oke, saya akan tenangkan diri lagi. Ya, Pak Ponijo, 2 hal yang bisa Pak Ponijo cium apa Pak? Masker, Pejamkan mata. masker saya. Baunya apa maksudnya Pak? Agak sumpah. Agak sulit. Satu lagi Pak. Ruangan seger. Ya, terakhir, bereskan badan, tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan. Ibu, apa yang bisa dirasakan dengan indera pengental? Asin,
Asin apa itu? Asin luda. Sopo mau sing kayak ini ya mau. Asin luda. Ya bahasa Rampak Ponico. Asinnya apa? Netral. Pontlas itu bungkus Pak. Enggak ada. Iya. Ya, Bapak Ponico dan Ibu, apakah dalam proses ini Ibu keingat yang membebani rumah dan sebagainya? Tadi proses ini. Tidak ya, Bapak? Tidak. Jadi kita memang fokus, jadinya kita fokus kembali ke sini. Maka Monggo, Pak, masih itulah bisa, Pak. yang namanya grounding. Kita proses membumi. Monggo diberi Kita jalan. Bu. kembali ke dalam Jalan. kondisi ini Geser, yang Bu, memang maju, maju. sebenarnya Maju, maju. ya kita di sini, kita nggak dalam pikiran-pikiran angan-angan kita. Pak, terus Pak. Geser, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan satu lagi, ternyata maju. dalam ilmu psikologi itu ada namanya lingkaran kendali, Bukan lingkaran setan. bukan lingkaran setan. Jadi lingkaran kendali itu adalah proses setannya bisa adaptasi dikendalikan. manusia. Contohnya adalah, kalau ada gambarnya saya terangin gambarnya. Ada dua lingkaran di dalam dan lingkaran di luar. Lingkaran yang di dalam adalah lingkaran yang bisa kita kendalikan. Kira-kira apa ini? Karena di dalam. Perasaan kita, apa yang mau kita lakukan, bagaimana kita berucap, bagaimana kita bertindak, itu bisa kita kendalikan. Tapi ada lingkaran satu lagi yang besar, namanya lingkaran di luar kendali kita. Masih berapa menit? Mau apa orang mengejek kita, bagaimana orang memperlakukan kita, bagaimana keadaan cuaca, 25 menit. ya, Masih 25. bagaimana, Misalnya jam 19. banyak sekali ya, ini tidak bisa kita Misalnya kendalikan. jam 19. Nah, orang yang mengalami maghribnya. tekanan atau stres, Bukan. dia adalah dia yang berada Iya, di maghribnya titik itu jam- luar. Jam 19. Iya. Sekarang jam Dia bukan 18.33. saatnya untuk beraksi, dia bukan dalam keadaan yang tepat untuk bertindak, karena itu adalah ranah di luar kendalinya. Ini adalah Iya. ranah kuasa Allah. 25 menit. Di situ, Mas, kan yo nggak apa-apa. Ya, manusiawi sebenarnya kok kita itu di daerah di luar kendali kita, tapi jangan lama-lama. Makanya ada istilah tawakal dan kembali kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Nggak apa-apa, kita tuh keluar dari lingkaran itu nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Kalau lama-lama yaitu kita akan overthinking, kita akan stres, nggak bisa tenang, karena kita memang nggak bisa untuk mengendalikan itu. Coba kita mengendalikan cuaca supaya dingin, nggak bisa. Itu sudah di luar kendali kita. Jadi nggak usah dipikirkan, kita fokus dengan apa yang kita bisa kita kendalikan, dan selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari saya. Gus Prima, saya nggak pantas sih. Mas Prima saja, ya saya masih muda tentu. Saya anaknya jadikan nggak. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Mas Prima atas berbagai macam informasi kesehatan yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Waktunya masih kurang lebih 20 menit Pak Nggih. Nah, ini mungkin ada info-info dari Pak Alek. Pak Alek, ada info terbaru Pak Alek, silakan ke tengah sini aja Pak Alek. Siap. Ya. Monggo Pak Alek. masih 20 menit. Ya. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama mohon maaf datang terlambat karena mengurus ada jamaah yang mau harus pindah hotel dan ada jamaah yang harus datang ke hotel ini. Saya tadi ke sektor, ketemu dengan petugas sektor, terus diantarkan juga mengurus di lantai 10 untuk memberikan data manifest terbaru. Ternyata di manifest terbaru itu ada nama Pak
yang dulu di Pak Jaswati itu ya, di manifest terbaru itu tidak ada di sini. Jadi memang harus kembali ke sisa sana. Lumayan sisa gitu. Padahal istrinya di sini. Ya, istrinya di sini gitu. Karena apa, ketika nanti dipasangkan di sini ya nanti tidak dijemput ketika harus memakai. Ya, nanti karena bis itu ya nanti ketika keluar dari apa namanya lobi mau naik bis kan masing-masing di kalau nggak ada namanya ya itu. Padahal kalau sudah sampai di bis nanti sudah disegel bisnya sampai ke sana Arafah. Bapak awalnya ketika tidak disegel ya ninggalan ngomong lebura. Ya itu makanya harus disegel bis itu sampai ke Arafah ya, dan nanti di jalan juga banyak sekali pemeriksaan yang memang sangat ketat. Ngapunten sekali karena memang tugas saya ya koordinasi kaitan kalian pelaksanaan dan dokumentasi ngaten niku. Nek kata Pak dari Sinten iki nek ketua kloter iki urusane dunya, nek bimbat ki dunya akhirat. Tanggung jawab. Ya, tapi semuanya ditanyakan untuk jatah. Bapak Ibu yang terhormati ya kita mengkaji tentang kaitannya dengan Arusna nggak Bapak ya? Ya walaupun saya sudah paham Bapak Ibu semuanya sudah cara jenis stumak ya, terkait dengan Arusna, tapi ini terkait dengan yang dikeluarkan oleh apa namanya yang dari Kementerian Agama ya, supaya nanti kita bisa siap-siap karena memang waktunya ya sudah ini besok hari Ahad ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu ya, sudah kita berangkat ya. Yang pertama adalah Arafah Smart Card ya, kita sudah punya nanti ya itu ya, sudah dengan kartu ya itu ya, ya. Di samping kartu khusus juga ada kartu yang merah putih itu ya. Maka nanti ketika akan masuk ke bis itu akan datang ke hotel jemaah bersama petugas yang membawa alat scan barcode. Jadi nanti di hari Rabu itu entah itu nanti kita di yang pagi, siang atau sore nanti nunggu jadwal dari apa namanya sektor ya. Yang pertama, jadi bus akan datang ke hotel jemaah bersama petugas yang membawa alat scan barcode. Ya petugas. Iya, dari sarekahnya. Ya. Yang kedua, jemaah bersiap di lobi hotel sesuai dengan jadwal keberangkatan ke Arafah yang telah disusun. Oh, nek dereng dipanggil, nek dereng diken mandat nggih teng kamar yen pun nggih walaupun sudah siap semuanya nggih. Nanti tidak menumpuk di lobi. Jadi jamaah bersiap di lobi hotel sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, petugas melakukan scan barcode pada smart card jemaah sehingga namanya muncul dalam manifest. Nah, tadi sudah ada manifestnya. Nanti malam dalam rapat akan kita bacakan. Karena kalau sekarang terlalu sudah saya ke sektor dan sudah diberikan manifest yang berjumlah 356 jamaah. Maka di situ Pak Bulei, Pak Jaswati Koralno, ternyata Pak Jaswati di sisa memang harus dikembalikan. Dan ada yang baru yang dari sisa juga dibawa ke sini. Ibu-ibu itu nanti di lantai 10 1009 kalau nggak saya sama itu. Yang keempat, ya jemaah yang sudah di scan barcode dipersilakan naik bus. Ya, scan, oke, ada naik semuanya gitu. Yang kelima, jika sudah penuh manifest akan ditutup dan pintu bus akan disegel. Wah, nah, aturan kok gitu. Nah, itu guys, sederek mawon kita karena memang itu aturan. Bus berangkat menuju Arafah, pintu bus baru akan dibuka setelah sampai di depan pintu masuk setiap maktabnya. Jadi kita kan di sana kan sudah dibagi maktab-maktab. Biasanya kan kita disuruh untuk ikut survei juga, tapi nggak tahu ini belum ada kabar gitu. Biasanya kloter ataupun perwakilan dari KPU itu di apa namanya untuk meninjau maktab nanti akan kita gunakan di Arafah maupun di Mina. Dilarang membuka pintu segel kecuali setelah sampai maktab di Arafah. Nah, berarti kalau ibu-ibu bapak-bapak sebelum berangkat mohon maaf ya untuk ke kamar belakang dulu. Ya, untuk kamar kecil dan sebagainya. Soalnya neng bis makin mas kiri kok kiri omong langsung dulu ke alat panggil tidak repot itu karena memang sudah disegel bisnya. Jika kedapatan segel robek ataupun rusak, jamaah dalam bus tidak boleh masuk Arafah. Nah, ini ya. Itu segel bisnya atau segel? Iya, nanti ya segel bisnya. Dalam perjalanan dari Mekah ke Arafah akan ada pemeriksaan atau checkpoint oleh pihak keamanan umum ini yang terkait dengan nanti perjalanan
ke Arafah. Keamanan Saudi ya Pak? Iya, dari polisinya Saudi. Bersiap skema haji itu kan ada 3 ya. Yang pertama haji bersama-sama dengan rombongan satu kloter bagi jemaah haji yang sehat dan mampu. Yang kedua adalah safari wukuf bagi jemaah haji yang sakit. Maka kita juga mengusulkan satu kloter itu mengusulkan ya untuk nanti disafarikan wukuf. Ya. Ini juga mohon Bapak Ibu yang beraktivitas ke Haram, tadi juga kita mengantarkan jamaah yang ke rumah sakit ini belum pulang nih Pak Dokter TV sama Pak Rosili ya, karena ada yang bis ini ku jatuh gitu loh, ibu-ibu ya. Ya monggo tinggal 3 hari jaga tenanan katanya. Ya itu walaupun itu juga kota luas, tapi maksudnya kita juga untuk menjaga kehati-hatian di rumah sakit mudah-mudahan ya, tidak terjadi faktor ya, mudah-mudahan ya, karena di sana di ronsen dan sebagainya hasilnya gimana belum tahu sih. Ini yang kedua, jadi safari wukuf bagi jemaah yang sakit. Yang ketiga, badal haji bagi jemaah haji yang meninggal dunia. Kita tahu di SOJ itu yang peringkat yang tertinggi Pak, tertinggi se-Indonesia yang mohon maaf ya, yang meninggal dunia di tahun ini ya. Mudah-mudahan monggo kita kendalikan ya, kita semua khususnya di 6/7 ini semuanya ditaringi sehat dan amin ya rabbal alamin. Ini ya skema haji. Terus bersiap ke Arafah ya. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah nanti hari Rabu, terus ya Pak Bang ya. Hari Rabu ya jemaah haji berangkat ke Arafah. Jemaah haji lemah, lansia, risti sangat dianjurkan berniat ya, ikhram ya, istirahat ya, seperti ketika mereka berniat istirahat untuk umroh ya. Ada di sini ya. Disunahkan membersihkan badan dengan mandi, wudu ya. Maka ketika Rabu mau berangkat itu ya sunah-sunah persiapan untuk kita berikhram ya. Monggo mandi besar ya. Karena apa, nanti ketika kita sudah berangkat kan sudah memakai kain ikhram ya. Mandi besar, wudu, motong kuku, memakai wangian di badan sebelum memakai kain ihram. Nek wis nganggo kain wis ora oleh nganggo wangi. Tapi ketika mandinya kan boleh. Ketika kita mandi kan boleh. Cek ora oleh iku nek wis nganggo kain ihram semproti kain niku yang tidak boleh. Maka monggo mengingatkan kepada saya dan bapak-bapak semuanya, sik kain ihram dina digawa ning ihram, mumpung iso nang dina Senin Selasa dicuci. Tapi nggak usah pakai pewangi, atau nggak usah pakai pewangi, dicuci, pakai garing 1 atau 2 jam udah kering itu. Ketika aktivitas hari kita pakai ihram biar kita lebih lebih yakin itu ya, terhindar dari najis. Monggo kain ihram yang akan kita gunakan itu kita cuci lagi ya. Tuh, rawan ya bengi, monggo terserah bapak-bapak ibu semuanya ya. Karena sudah ada 8 mesin ya yang siap di atas. Salah pun berniat haji ya, berniat haji. Maka ketika kita nanti naik bis ya, biasanya nanti dari pimpinan rombongan ataupun KPU ya sudah nanti ya labbaik Allahumma hajar ataupun labbaik hajar dan sebagainya, monggo makin dipimpin bareng-bareng ketika kita sudah naik ke dalam bis. Membaca talbiyah selama perjalanan ya. Disunahkan untuk membaca talbiyah dalam perjalanan dari Mekah ke Arafah serta berselawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya pun betul-betul kok diguyo nopo, tapi banyak-banyakkan untuk membaca talbiyah. Berangkat menuju Arafah mulai pukul 7 sampai selesai ya, kilometer dari pagi itu ya, sampai nanti kita ikut yang jadwal yang tanggal 7 itu tanggal 8-nya atau tanggal 9 jam 7 tadi? jam 8 tanggal 8 Dzulhijjah berangkat menuju Arafah itu tanggal 8 ya. Kalau tanggal 9-nya kan sudah di Arafah gitu. Ya sudah prosesi wukuf. Maka kita itu ketika maaf yang tidak tarbiyah ya, nanti tanggal 8 itu kan sudah sampai di Arafah. Entah itu malam, entah itu siang ataupun sore, karena tergantung nanti jadwal penjemputan kita yang pertama, kedua ataupun yang ketiga ya. Ya nanti juga malam kita minta laporan dari bapak-bapak yang dari nanti ya yang kemarin mengusulkan tarbiyah apakah jadi ataupun tidak, biar kita juga bisa menyusun skema yang baru terkait dengan itu. Oke, nanti malam saja didapat karo-karo. Oke. Lajeng alur naik bis jemaah Khusus Mekah. Ngerti Pak?
waktu mari itu Pak masih. Yang pertama ya, pemberangkatan jamaah dari hotel di Makkah ke Arafah berbasis jadwal yang telah disusun oleh PPIH Arab Saudi. Ya, jadi yang menyusun itu adalah PPIH Arab Saudi. Ada PPIH itu PPIH pusat, PPIH kloter itu seperti kami yang membersamai jamaah itu PPIH kloter, ada PPIH embarkasi yang di Solo ataupun yang di Bandara Arab ya, di Jeddah maupun nanti di Medina, ada PPIH Arab Saudi. Entah itu ada Dakar, ada sektor dan sebagainya, itu namanya PPIH Arab Saudi. Yang kedua, pemberangkatan jamaah haji hotel ke Arafah terbagi dalam 3 trip ya. Setiap trip disiapkan 21 bus untuk masing-masing maktab ya. Ya. Kita kan RF 105. 105 itu tidak hanya di hotel kita ya. Ya, ada yang di 912 ada, 913 kayaknya juga ada ya nanti ya itu ya. Itu. Maka disediakan 21. Trip pertama jam 6 pagi sampai jam 10. Yang kedua jam 10.30 sampai jam 15. Ya, kadang beda-beda ini. Yang ketiga jam 15.30 sampai jam 20. Ini yang kalau di sini tulisannya begitu. Yang ketiga, bus tiba ke hotel secara berkelompok, 1 kelompok 2 bus. Ya. Jadi setiap kelompok 2 bus itu datang ke hotel dengan jarak sekitar 10 menit. Ya. Jadi bus pertama dan kedua itu selisih waktu sekitar 10 menit. Ya. Berarti yang pertama sudah siap berangkat, lalu bus kedua datang, pertama berangkat gitu. Jadi tidak menumpuk dua-duanya itu. Jadi dua. Yang keempat, jemaah bersiap antri di lobi hotel sesuai rombongan 1 jam sebelum jadwal keberangkatan. Nah, teng lobi 1 jam sebelum pun keberangkatan. Teng bandara niku ya mungkin wektune kan akeh niku. Dhewe mabure jam 4.45 teng jam 11 kan. Ampun aturane ngatur menika nderek mawon nggih. Ya, jadi sebelum jam keberangkatan 1 jamnya kita sudah di lobi. Rombongan mana dulu, maka sudah siap. Okay. Oh, rombongan 1 berarti rombongan 1 nanti misalnya jam 7, jam 6 sudah di lobi. Gantian terus di rombongan. Nanti akan diatur diumumkan. Yang kelima, jamaah antri di lobi sudah dalam keadaan berihram dengan membawa bekal perlengkapan masing-masing. Ya. Ibu-ibu, sampun nyicil napa nggih? Sudah tasnya semuanya ya sudah dicicil nggih. Betul, sandal ya, serep nggih langkung sae Pak ya. Karena kita itu berjalan terus di sana ya. Selama 4 hari kan kita ya tanggal 10, 11, 12, 13 ngaten to nggih. Nek cara rutine jalanan itu 7 kilo 7 ping 4. Wah, lagi meden-medeni mboten medeni. Maksud saya sandal seret itu juga penting gitu. Ketika kita bawa nek mboten nggih mboten nomor dumugi apa yang ngatur itu di sana tidak ada permasalahan dengan alas kaki yang kita pakai untuk nanti berjalan dari tenda ke jamaah itu setiap harinya selama 4 hari ya. Karena memang di sana dibutuhkan fisik yang prima gitu ya. Mas prima. Ya. Terus yang kelima ya, berarti yang keenam adalah Bapak Ibu yang saya hormati. Yang keenam, ini jemaah harus membawa smart card ataupun kartu nusuk. Kartu nusuk yang dikalungkan untuk memudahkan scan barcode. Kartu nusuk yang dikalungkan, besok dikalungkan, mohon maaf ya. Kalau sekarang nggak apa-apa, kasih tas seperti saya ini, gitu. Nanti kalau besok pas mau berangkat semua kartu nusuk, posisi dikalungkan karena nanti ketika keluar dari hotel mau terus sama petugasnya itu, itu yang keenam, biar nanti cepat. Yang ketujuh, Bapak Ibu yang saya hormati adalah proses naik ke bus akan diawali dengan scan barcode ataupun kartu nusuk. Ya, terus yang ke-8 adalah jamaah naik bus per rombongan dan dikoordinasikan oleh ketua rombongannya, karomnya. Ya. Nanti koordinasi oleh ketua rombongannya. Mudah-mudahan satu bus itu pas untuk satu rombongan gitu ya. Aku Pak Alex melu rombongan siji ke Dewi gitu. Ya derek pokoknya karena di belakang. Kalau berbasis rombongan mungkin saya ikut Pak. Oh ini saya terus karena saya di rombongan 1 regu 1 ngaten nggih. Ya. Itu. Yang ketiga, jemaah yang terkendala proses scan barcode akan diberangkatkan pada rombongan
yang selanjutnya. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada terkendala scannya, wis kabeh penak atau iki. Ini kok gabut dan sebagainya enggak, mudah-mudahan semuanya sudah kalau sudah punya musuh insya Allah nanti semuanya lancar. Setelah penuh pintu bus akan ditutup dan disegel, bus lalu berangkat ke Arafah. Ini kok pakai proses untuk pergerakan kita dari hotel ini ke Arafah. Maka di Arafah tadi sudah saya share di grup Kanu Karom ya, sudah ada petanya ngaten nggih. Baik itu Arafah maupun Mina bisa diperbesar, bisa dilihat-lihat posisi kita kayaknya enak itu pas di Arafah juga pas di pinggir itu ya. Di pinggir yang di RFH 105 Pak. Ya, yang biru itu kan. Terus yang di Mina juga pas di dekat jalan. Kadang nek teng jero niku permasalahannya pun tendone niku meh padha kabeh. Ning bapak ibu ingkang sepuh niku nek ora dipoto sik anu endi ya mlebu ning tendone wong liya gitu. Lah kok ndi kancaku ternyata tendone ning kono. Karena hampir semua tenda itu kan sama gitu. Terus nggih Pak nggih. Ketika kita di Mina ataupun di Arafah hampir semua tenda kan sama. Ketika jenengan ataupun kita pas ke belakang kamar mandi, Bali ini suka kamar mandi ini nggo di tendoku. Ini juga harus kita beri tanda di situ. Niki nggih, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah ketentuan wukuf. Ya masih 5 menit ya. Wukuf dilakukan setelah khutbah wukuf dan sholat jamak, qasar, takdim, duhur dan sholat asar. Khutbahnya sudah ada, tapi monggo nanti mau buat sendiri juga nggak apa-apa. Okay? Dari Kementerian Agama itu juga ada contoh. Contoh itu kan bisa dipakai ataupun tidak, okay? Ataupun diambil sebagian monggo. Okay? Nanti saya di grup ya. Dari itu ada contoh khutbah yang wukuf itu. Okay? Ya, makanya kita di grup itu monggo mau di saring bisa, mau diambil sebagian juga bisa, monggo. Okay? Ya itu, okay? Jadi wukuf dilakukan setelah khutbah dan sholat jamak. Di situ ada jamak qasar ya, ada sholat zuhur dan asar ya, di takdim ya, qasar takdim ya. Maka dilakukan di waktu zuhur. Wukuf dilakukan dalam suasana tenang, khusyuk dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nunggaken wukuf itu nangis kabeh. Ora ana wong geguyon, wong do turu teng niku enggak. Dai panimang waktu hanya setengah hari. Kan wukuf kan digunakan pada zawal ke, setelah zuhur ke. Tapi waktu maghrib jangan digunakan hanya untuk tidur. Atau ke, jangan digunakan hanya untuk keguyon. Digunakan untuk meminta kepada Allah. Monggo buku-buku, tunggu-tunggu titipan-titipan karena itu amanah ya. Tunggu aku monggo dibuka. Entah itu masih di HP ataupun tulisan-tulisan di bawah dibacakan, dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktunya banyak sekali sampai maghrib itu nanti ya. Wukuf dapat dilaksanakan secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri. Nah kita kan nanti menganggap berjamaah ya. Terus ya Pak ya. Ya itu tekniknya biasanya itu satu tenda itu ya satu kegiatan di situ ya. Maka nanti kita atur nanti malam ya terkait dengan petugas-petugasnya dari berbagai KPU ini supaya mereka semuanya itu ya memiliki ya terkait dengan nanti kegiatan kaifiah kita melaksanakan wukuf di Arafah. Yang keempat, selama wukuf jamaah memperbanyak zikir, istighfar, sholawat dan doa sesuai sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun banyak zikir, istighfar, nyuwun pangapunten datang Gusti Allah terhadap apa yang telah kita lakukan, banyak dosanya, aib ataupun ya kekurangan kita yang masih ditutupi oleh Allah. Kita harus istighfar terus kepada Allah Subhanahu. Dalam melaksanakan wukuf seorang tidak dipersyaratkan suci dari haid besar maupun kecil. Jadi ibu-ibu mohon maaf ya yang dalam keadaan tidak suci tetap sah, tetap melaksanakan wukuf di Arafah. Kan satu yang tidak boleh yang ibu itu hanya satu melaksanakan tawaf. Sa'i boleh tuh nggih. Wukuf di Arafah juga boleh. Jadi wah lah aku agak prei ya wukuf iki tanggal semono kuwi ora iso kok tanggal 1 kok wukuf gitu. Wukuf itu ya hanya tanggal itu di hari itu nggih, di waktu itu tidak boleh walaupun tanggal 11 yo nggone ning Arafah yo itu jenenge bukan wukuf. Maka ya wukuf itu ya tanggal 9 Dzulhijjah tempatnya di Arafah. Nek wis tanggal 10 jenenge wis udu wukuf. Maka ibu-ibu yang haid tetap nanti melaksanakan wukuf sama nggih dan itu boleh. Jamaah haji yang sakit dan berada dalam perawatan di rumah sakit ataupun KAI dan kemudian dibawa ke Arafah melaksanakan wukuf prosesi safari
wukuf. Tetap harus dihadirkan di Arafah, walaupun waktunya tidak lama. Yang penting sudah hadir di padang Arafah. Niki para bapak para ibu yang telah mati, waktu tinggal berapa menit Pak? Ya. Makna hakikat ya, wukuf. Terus imbauan saat di Arafah. Yang pertama, jaga kesehatan, banyak minum air putih. Ini Mas Prima ini ya, sudah mengedukasi kepada kita. Makan cukup, tidak keluar tenda dulu karena panas banget ya. Panas dan debunya ini loh Pak, karena di sana beda dengan kan ya. Karena kan masih tanah ya, di Arafah itu ya, kan banyak debu yang tidak kelihatan. Ya. Minum obat yang dianjurkan dokter dan gunakan alat pelindung diri. Masker juga ya Mas ya. Oke, berarti kan. Sering minum air dan bawa bekal secukupnya, walaupun tidak haus. Oke, berapa menit Mas? 10 menit sekali, 2 teguhan. Perbanyak zikir dan menjaga talbiyah, kalimat tauhid ataupun membaca Al-Qur'an. Waktu setengah hari space bar zuhur, ba'da zawal sampai maghrib kita maksimalkan untuk kita gunakan sebaik-baik. Menyelingi dikit dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini doa di Arafah dikabulkan Allah dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kudu yakin, iya harus yakin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga sholat 5 waktu, mengikuti proses wukuf dengan khidmat dan memanfaatkan waktu wukuf dengan sebaik-baiknya. Bertafakur, merenung kebesaran Allah, merasa dirinya kecil dan tidak berdaya, berserah diri dan mengharap pertolongan dari Allah. Dan yang terakhir, imbauan saat di Arafah adalah bagi jamaah sakit agar bersabar, ikhtiar berobat ke dokter. Ikhtiarnya kan berobat ke dokter ya, serta zikir dan doa untuk kesembuhan. Allahumma atabil ba'sa robalas isbi'anna safila sifa'a illa sifa'uka sifa' Allah yukhodiru sa'um. Saudara yang sakit kita doakan, ataupun kita yang sakit ya juga saling mendoakan, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh berkata kalau Bapak Ibu, oh Ibu senam ya, besok senamnya di lantai 3 nggih. Mohon maaf ya para Bapak Ibu, mungkin tadi juga ada info dari Mas Prima, ada yang senam menunggu ini kepiye nganggo musik dan sebagainya. Jadi senam kita tujuannya bukan untuk kalian, apa ya? Kita sudah kehati-hatian menjaga, misalnya yang ibu dengan yang ibu juga, yang bapak dengan yang bapak juga, gitu. Jadi tujuan kita memang salah satunya adalah apa Mas, kolesterol apa Mas? Jadi mohon izin, Ya. jadi setelah dari tim kesehatan kita memitigasi ya, Ya. kita melihat kondisi di sini dengan menu kita. Jadi menu kita itu makannya memang tinggi kolesterol. Kemungkinan besar itu kita ya kolesterol. Makanya karena kita juga obat terbatas dan alat kita itu hanya alat reguler, itu kita akan antisipasi kolesterol dari teman-temannya itu dengan berbagai macam cara. Pengobatan iya, dan salah satunya senam itu. Senam besok itu adalah senam untuk menghilangkan kolesterol, asam urat dan sebagainya. Jadi senam peradangan dan pemanasan pembuluh darah. Seperti itu. Makanya sudah berlaku di lantai 2 ya Pak ya? Iya, besok di lantai 3 Di nggih. lantai bertahap. Ya. Saya kembali bios. Jam berapa? Jam 8:30. Setengah 9 itu. Nah, ya gitu ya. Bagi yang tersakit, kalau matur bagi yang tersakit. Kalau yang tidak dia betul maka tidak wajib. Bagi yang tersakit, wah aku pengen Islam, aku nanti di lantai 3 besok jam 8:30. Kenapa kok per lantai naik di mau butuh cekap katanya. Maka giliran sekarang lantai 2 tadi, besok lantai 3 dan seterusnya kan. Boleh mengatakan sudah ada maghrib dari saya banyak salah maaf. Bila taufiq wal hidayah, nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tidur nanti Pak Maman. Ya. Terima kasih berbagai macam informasi dari ketua kloter kita Bapak Alek Rahmat Hidayat. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga nanti kegiatan di Ar-Musna pertama lancar, kedua kita diberikan kesehatan semuanya Bapak Ibu ya, bisa melakukannya sampai selesai sehat dan semoga semuanya mabrur. Baik, mari kita akhiri kegiatan sore ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.